warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, guru virtual mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nama saya Rospita Nurfazriyah. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks observasi. Apa saja sih struktur teks observasi? Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan. Pada deskripsi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Dalam deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Misalkan hewan, itu berarti nanti ada habitatnya, ciri fisiknya, makanannya, perilakunya. Lalu kalau tanaman, ciri fisik bunga, manfaat, fungsi, dan cara berkembang biak. Pada simpulan, berisi ringkasan umum, hal yang dilaporkan, dan simpulan ini sifatnya sunnah, atau boleh ada, boleh tidak. Berikut ini adalah contoh teks observasi berdasarkan dari strukturnya. Ini ada contoh teks yang judulnya adalah pantai. Dalam definisi umum atau informasi umum berisi definisi dari pantai itu sendiri. Jadi pantai adalah batas antara daratan dan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai cekung, pantai bertebing, dan pantai karang. Yang kedua berisi deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian, di sana terdapat manfaat dari pantai. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Bagian yang terakhir adalah simpulan atau ringkasan. Pantai terdiri atas beberapa jenis, komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Pada bagian simpulan itu lebih kepada menegaskan apa yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu dalam definisi umum dan juga dalam deskripsi bagian. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks observasi. Apa saja sih kaidah kebahasaan yang ada dalam teks observasi? Yang pertama adalah menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Contoh istilah biologi adalah abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, dan benang sari. Secara sederhana, istilah merupakan satu kata yang merupakan ciri khas dari bidang tertentu. Seperti contoh kata tadi amputasi. Kenapa amputasi itu adalah istilah yang ada dalam biologi, dan itu kita tidak menemukan amputasi dalam bidang yang lainnya. Yang kedua adalah penggunaan imbuhan asing. Yang pertama ada akhiran is yang memiliki makna bersangkutan dengan. Akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris berikut ini. Dari kata Belanda ada teknis, Inggris ada teknikal, dan Indonesia adalah teknis. Lalu ada praktis, ada kronologis. Lalu yang kedua ada akhiran isasi yang menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran isasi adaptasi dari bahasa Inggris berikut ini. Nah, kalau dari bahasa Inggris ada specialization, bahasa di Indonesia maka ada spesialisasi. Globalization menjadi globalisasi, naturalization menjadi naturalisasi, organization menjadi organisasi. Jadi itu ada adaptasi dari bahasa asing. Itulah yang disebut dengan imbuhan asing. Imbuhan adalah tambahan.
Tambahan ini bisa di awal, bisa di tengah, dan di akhir. Tapi dalam hal ini, imbuhan asing terdapat pada akhiran atau imbuhan yang ada di akhir. Awalan asing banyak digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama untuk laporan hasil observasi. Kata yang menggunakan awalan asing dicontoh berikut ini. Yang pertama ada anti, yaitu pada kata antioksidan, anti komunis, dan anti klimaks. Anti memiliki arti melawan atau bertentangan dengan. Yang kedua ada bi, yang artinya adalah dua. Terdapat pada kata bilateral, bilingual, biconvex. Yang ketiga ada de, yang artinya adalah meniadakan atau menghilangkan. Contohnya pada kata dehidrasi, devaluasi, dehumanisasi. Yang keempat ada ekstra, yang artinya adalah di luar atau tambah atau sangat, seperti pada ekstrakurikuler, ekstralinguistik. Kadang juga dipakai pada kata-kata bahasa Indonesia seperti ekstra hati-hati atau ekstra ketat. Yang selanjutnya ada kata hiper, yang artinya adalah lebih atau sangat. Contohnya pada kata hipertensi, hipersensitif, atau hiperaktif. Yang selanjutnya ada in, misalnya pada kata inkonvensional, inaktif, atau ilegal. Awalan ini artinya adalah tidak. Yang terakhir adalah infra, yang artinya adalah tengah. Contohnya adalah infrastruktur, inframerah, dan infrasonik. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Kalimat efektif ini adalah kalimat, simpelnya, sederhananya adalah kalimat yang mudah sekali untuk dipahami oleh orang lain karena sesuai dengan kaidah atau struktur bahasa Indonesia. Unsur-unsur kalimat efektif itu ada beberapa. Sebuah kalimat dinyatakan efektif bila mengandung beberapa ciri khas berikut ini. Yang pertama ada kesepadanan, ada kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Kali ini akan membahas hanya pada satu sisi, yaitu pada unsur kehematan. Kehematan adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Jadi hemat di sini bukan berarti tentang uang, tapi tentang hak kata. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Jadi bedanya hemat dengan dipotong adalah kalau hemat tetap menggunakan kata, memilih kata yang benar-benar efektif, tapi kalau misalkan potong itu berarti hanya memotong-motong kalimat atau menghilang-hilangkan kata. Contohnya adalah karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Itu merupakan contoh kalimat yang tidak hemat. Kenapa tidak hemat? Karena ada pengulangan kata dia. Lebih enak apabila karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Jadi kata ia atau subjeknya itu hanya ada satu. Ini adalah penggunaan dua kalimat tapi subjeknya dilesapkan. Yang kedua adalah ia memakai baju warna merah. Ini tidak hemat karena ini adalah keborosan kata. Kenapa disebut boros? Karena merah merupakan warna. Jadi orang tak perlu menggunakan warna merah lagi. Karena orang tahu merah adalah warna. Jadi cukup menggunakan ia memakai baju merah. Yang ketiga adalah para tamu-tamu datang tepat waktu. Ini adalah kalimat yang tidak hemat karena para itu menunjukkan jumlah yang banyak, sedangkan tamu-tamu juga banyak. Kalau para tamu-tamu berarti tamunya semakin banyak. Maka cukup menggunakan para tamu datang tepat waktu. Jadi tamunya hanya ada satu, kecuali tidak ada kata para. Jadi pilih salah satu, mau menggunakan para atau tamu-tamu, jangan gunakan keduanya. Sekian video pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks observasi kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Semoga menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.